Kita sepakat Ketua MPR Ahmad Muzani. Lagi Ketua MPR Ahmad Muzani. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, tanggal 2 Oktober 2024, rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD, yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, memang sekarang ini banyak yang terkejut melihat Partai Golkar, partai pemenang nomor 2 pada pemilu 2024 ini, namun tidak mendapatkan kursi pimpinan apa-apa di parlemen, baik di DPR maupun di MPR, sebagai orang nomor 1 di sana. Di DPR, sesuai dengan Undang-Undang MD3, memang partai pemenang pertama yang mendapatkan kursi ketua DPR. Tetapi di MPR bukan demikian. Di MPR memang berdasarkan kesepakatan. Kalau berdasarkan kesepakatan, tentu saja perlu lobby. Harusnya, karena Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua, sangat mungkin Partai Golkar yang menjadi ketua MPR. Sangat-sangat mungkin. Sebab Partai Gerindra sudah jelas Presiden Kepala Negara, pucuk pimpinan Republik Indonesia sudah di Partai Gerindra. Partai pemenang pertama sudah ketua DPR. Harusnya memang partai pemenang kedua Partai Golkar. Walaupun itu tidak ada tertulis, tetapi logikanya seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, kenapa Golkar kok gagal memperoleh kursi MPR? Ada apa ini? Kelihatannya ada kesan Partai Golkar kali ini dikeroyok oleh partai-partai lain di dalam penentuan ketua MPR. Ini buktinya ketika mengumumkan ke publik, bukannya dari fraksi Partai Golkar yang mengumumkan, tetapi dari fraksi PDIP. Padahal kalau mau kita mengamati partai yang berada di koalisi Indonesia Maju sekarang ini, yang paling besar itu Partai Golkar. PDIP sampai saat ini belum lagi berada pada koalisi Indonesia Maju. Tetapi kelihatannya partai terbesar di koalisi Indonesia Maju ini sepertinya tidak dibawa serta untuk mendapatkan kursi ketua MPR ini oleh partai-partai lain yang berada di koalisi Indonesia Maju. Bahkan di sini tampaknya partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju malah berkolaborasi dengan partai PDIP yang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Ini pertanda apa ini? Sahabat BN, kita tahu sekarang ini
Partai PDIP telah hampir masuk ke istana. Telah hampir. Apakah kondisi politik seperti ini sekarang ini yang membuat partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju di luar Partai Golkar telah menganggap Partai Golkar tidak begitu dipentingkan lagi di koalisi Indonesia Maju karena PDIP sudah akan segera masuk ke koalisi Indonesia Maju sebagai partai terbesar di hasil pemilu 2024 ini. Dan kalau begitu, apa penyebabnya? Sahabat BN, kita perlu melihat ke belakang. Kemarin ini ketika terjadi pergantian Ketua Umum DPP Golkar dari Airlangga ke Bahlil, desas-desus itu kita dengar ada peranan kekuatan yang sangat kuat di luar Golkar yang mengkondisikan Airlangga mundur masuk Bahlil. Apakah kekuatan yang dimaksud bisa dikatakan Presiden Jokowi? Tentu tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Namun dengan terjadinya kondisi seperti sekarang ini, Golkar gagal menduduki kursi Ketua MPR kembali. Ada spekulasi atau analisa yang menganggap sekarang ini Prabowo tahu bahwa ada kekuatan kemarin ini Bahlil menjadi ketua Golkar, Airlangga turun. Dan kekuatan itu tampaknya bukanlah kekuatan yang bisa memperkuat penguasa atau rezim mendatang. Dengan demikian, maka Gerindra berupaya untuk mengambil kursi ketua MPR. Kalau Gerindra mengambil kursi ketua MPR dan Golkar gagal kembali menduduki kursi ketua MPR, jika benar kekuatan yang menyebabkan Bahlil menduduki kursi ketua Golkar kemarin itu Jokowi, bisa diartikan bahwa Prabowo ingin kekuatan yang dimilikinya di Golkar bukan kekuatan yang dari Jokowi. Tentu itu analisanya. Dan ini sangat masuk akal. Sebab kalaulah Jokowi masih punya kekuatan di Golkar, jika memang karena dia Bahlil menduduki kursi Golkar, maka bisa-bisa nanti Golkar menjadi suatu kekuatan di pihak Jokowi yang bisa suatu saat nanti kekuatan Golkar ini menjadi kelompok penekan bagi rezim Jokowi. Kalau itu yang terjadi, bisa jadi nanti akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak akhir-akhir ini. Adanya dua matahari kembar di Indonesia. Matahari pertama Prabowo, matahari kedua Jokowi. Dengan masuknya PDIP bergabung ke koalisi Indonesia Maju, tentu saja ini menambah amunisi yang sangat-sangat signifikan bagi kepemimpinan Prabowo. Tetapi semua kita sudah tahu bahwa itu akan mengurangi amunisi buat kekuatan Jokowi. Kenapa? Tidak bisa kita hindari bahwa masuknya PDIP ke koalisi Indonesia Maju akan membuat Jokowi dan dinastinya
merasa kurang enak. Kenapa kurang enak? Karena kita tahu hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi dan keluarganya semenjak beberapa waktu terakhir ini kurang semus. Bahkan bukan lagi kurang semus, tapi sangat berseberangan. Dengan demikian sahabat BN, setelah kita melihat kepemimpinan Ketua MPR direbut oleh Gerindra dan Ketua DPR berada di PDIP, maka ini bisa diartikan Golkar nanti akan sulit memainkan peranannya di dalam koalisi Indonesia Maju. Akan sulit. Yang jadi pertanyaan kita, apakah Golkar nanti di dalam perjalanan kepimpinan Prabowo ini akan keluar dari koalisi Indonesia Maju? Kalau memang nanti Golkar merasa sangat tersudut di istana, bisa saja Golkar nanti keluar. Walaupun selama ini Golkar selalu mengatakan bahwa dia tidak terbiasa di oposisi. Selaku partai karya kekaryaan, dia sudah terbiasa berada di dalam pemerintahan. Tetapi kalau kondisi memang memaksa Golkar untuk tidak berperan di koalisi Indonesia Maju, untuk tidak berperan di rezim pemerintah Prabowo, apakah dia akan tetap juga di sana? Mungkin akan lebih baik Golkar nanti berada di luar sebagai oposisi daripada berada di dalam tetapi tidak punya peran apa-apa, bagaikan entimun bungkuk. Masuk keranjang iya, masuk hitungan tidak. Sahabat BN, memang apa yang terjadi pada MPR sekarang ini membuat mata publik terbelalak jadinya. Melihat Golkar yang partai pemenang nomor 2 pada pemilu 2004 kemarin ini tidak berhasil kembali menduduki jabatan Ketua MPR, dan yang mengambilnya Partai Gerindra, partainya Prabowo. Kalau yang mengambil kursi MPR ini tidak partai Pak Prabowo, bisa jadi ini mungkin karena kesepakatan memang mengatur demikian. Tetapi ketika yang mengambil kursi ketua MPR ini partainya Prabowo, Partai Gerindra, bisa jadi publik akan menganggap apa yang disampaikan oleh Sekjen Golkar Sarmuji ini bisa dikatakan Golkar berupaya untuk pandai jatuh. Dan kalau memang benar analisa ini, sangat sulit kelihatannya menyembunyikan adanya perbedaan politik antara Prabowo dengan Jokowi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.